Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tips belajar secara efektif dari rumah. Nah, isi dari video ini ada 7. Yang pertama, buat perencanaan. Yang kedua, kelola dalam satu tempat. Yang ketiga, ketahui gaya belajar. Yang keempat, berlatih menjelaskan materi yang telah dipelajari. Yang kelima, belajar kelompok secara virtual. Yang keenam, perbanyak latihan soal. Dan yang ketujuh, tetap teratur. Oke, yang pertama yaitu buat perencanaan. Nah, apa sih buat perencanaan itu? Nah, inti dari buat perencanaan adalah menulis semua rencana kegiatan, catatan tugas, dan lain-lain sehingga dapat membantu mempertahankan dan mengingat lebih banyak informasi. Nah, catat tugas sekolah, tanggal-tanggal penting lainnya, kemudian tulis ke dalam kalender bulanan. Dan lebih baik juga dipisahkan dalam kalender tersebut ke dalam setiap minggu agar lebih ingat. Oke, yang kedua yaitu kelola dalam satu tempat. Nah, siswa, guru, dan banyak dari kita mengumpulkan catatan, tanggal-tanggal penting, dan lebih banyak lagi pada secari kertas secara sembarang. Nah, untuk menghindari catatan agar tidak hilang, atur semua catatan di satu tempat. Kemudian gunakan binder untuk menyimpan semua dokumen dan informasi yang berguna. Nah, hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan produktivitas. Yang ketiga yaitu ketahui gaya belajar. Jadi belajar sesuai dengan gaya belajar pribadi. Nah, tipe-tipe pembelajar, gaya dan preferensi belajar memiliki beragam bentuk. Dan tidak semua orang masuk ke dalam satu kategori. Nah, sebagian besar siswa menyelaraskan dengan gaya belajar berikut. Jadi tipe belajar atau tipe pembelajar ada 4. Ya, yang pertama yaitu tipe pembelajar visual. Nah, apa sih itu? Jadi tipe ini memanfaatkan ketajaman penglihatan dalam proses belajar. Nah, di dalam belajar, tipe ini berusaha menyerap citra terkait dengan visual, gambar, warna, diagram, peta, dan sebagainya. Nah, dalam proses belajar cenderung memahami informasi dengan cara melihat hal yang ada di hadapannya, kemudian menyimpannya ke otak. Nah, karakteristik yang paling umum dari tipe ini yaitu melihat informasi secara visual untuk memahami informasi yang dipelajari. Nah, orang dengan tipe ini lebih suka membaca daripada mendengarkan. Mereka sangat detail, teratur, dan peka terhadap bentuk dan warna. Nah, ciri-cirinya ada 5. Yang pertama, mereka lebih mudah mengingat apa yang dilihat ketimbang apa yang didengar. Kemudian teliti terhadap detail dan keteraturan. Yang ketiga, memiliki minat yang tinggi terhadap warna dan gambar. Yang keempat, lebih memahami gambar dan diagram daripada petunjuk lisan. Nah, yang kelima, cenderung rapi dan teratur. Tipe pembelajar kedua yaitu auditori. Nah, tipe ini cenderung memanfaatkan pendengaran dalam proses belajar. Nah, dalam tipe ini seseorang akan berusaha memusatkan konsentrasi untuk mendengar dan memahami informasi. Nah, bahasa verbal merupakan bentuk utama pertukaran informasi yang paling mudah dipahami oleh tipe ini. Nah, biasanya tipe ini lebih suka berbicara dan suka mendengarkan. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama, lebih mudah mengingat apa yang didengar ketimbang yang dilihat. Kemudian, menggerakkan bibir atau mengucapkan tulisan di saat membaca. Nah, yang ketiga, memiliki minat yang tinggi terhadap bunyi, suara, atau musik. Yang keempat, aktif berbicara. Nah, yang kelima, cenderung aktif dan senang berdiskusi. Nah, tipe yang ketiga yaitu kinestetik. Nah, tipe ini yaitu seseorang yang dalam belajarnya cenderung memanfaatkan gerak fisik atau praktik langsung. Nah, seseorang cenderung harus menyentuh sesuatu yang memberikan informasi agar dapat mengingat.
Nah, pembelajar ini menggunakan tangan untuk meraba, menyentuh, atau memegang sesuatu yang berkaitan dengan informasi yang diterima dan cenderung bisa memahami informasi tersebut tanpa harus membaca penjelasannya. Nah, kemudian karakteristik dari tipe ini yaitu mereka cenderung belajar lebih baik dengan bergerak atau menyentuh benda secara langsung ketimbang melihat atau mengekspresikannya. Nah, mereka ini suka hal-hal yang baru dengan cara mempraktikannya. Nah, kemudian ciri-cirinya yang pertama yaitu lebih mudah mengingat apa yang disentuh langsung. Nah, yang kedua lebih suka menggunakan peralatan dan media tertentu. Yang ketiga, cenderung lebih suka belajar melalui praktik langsung. Yang keempat, cenderung sulit untuk diam dan mereka ini aktif bergerak. Nah, yang kelima adalah mereka lebih suka melakukan ketimbang melihat ataupun mendengar. Nah, tipe yang keempat yaitu reading or writing. Nah, apa sih? Nah, tipe ini lebih suka belajar melalui kata-kata tertulis. Tipe ini tertarik pada ekspresi melalui tulisan, artikel di internet, kemudian menulis dalam buku harian, mencari kata-kata dalam kamus, dan mencari di internet untuk hampir semua hal. Nah, ciri khas dari tipe ini yaitu lebih mudah untuk menyerap informasi melalui kata-kata tertulis. Nah, tips keempat yaitu berlatih menjelaskan materi yang dipelajari. Nah, menjelaskan materi tersebut kepada orang lain. Nah, jika Anda atau teman-teman bisa menjelaskan materi yang telah dipelajari kepada orang lain, maka proses pembelajaran dianggap telah berhasil. Nah, kiat belajar yang sederhana namun efektif adalah menguji kebiasaan belajar dengan menjelaskan apa yang telah dipelajari. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Nah, yang pertama, menjelaskan ke orang terdekat. Artinya menjelaskan apa yang telah dipelajari kepada orang terdekat, semisal anggota keluarga, adik, ayah, kakak, ibu, dan sebagainya. Yang kedua, berlatih menjelaskan ke teman. Jadi berlatih secara virtual, karena di saat pandemi ini kita diharapkan untuk tidak bertemu secara langsung, sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi, yaitu kita bisa menjelaskan secara online atau virtual. Kemudian yang ketiga, di depan cermin. Artinya berlatih menjelaskan materi dengan di depan cermin secara langsung. Nah, cara yang keempat yaitu bisa dengan merekam. Artinya merekam diri saat menjelaskan apa yang telah dipelajari. Kemudian yang kelima, belajar kelompok secara virtual. Nah, artinya belajar bersama teman-teman secara virtual atau online. Nah, belajar bersama teman-teman yang memiliki tujuan yang sama dapat meningkatkan semangat dan tekad belajar. Nah, di saat pandemi virus corona atau COVID ini, diharapkan untuk melakukan physical distancing atau menjaga jarak. Nah, solusi yang bisa dilakukan yaitu dengan menggunakan grup WhatsApp atau grup WA. Nah, kemudian diskusi dan menjawab melalui grup tersebut. Cara yang keenam yaitu perbanyak pelatihan soal. Artinya memperbanyak pelatihan soal untuk mengurangi ketakutan atau kecemasan saat ujian. Nah, selama ini banyak siswa yang gelisah dan takut jika akan menghadapi ujian. Entah itu ujian harian, ujian akhir semester, ujian tengah semester, dan sebagainya. Nah, solusinya yaitu dengan cara memperbanyak latihan soal atau mengerjakan soal-soal latihan sehingga kita bisa lebih siap dalam menghadapi ujian tersebut. Kemudian gunakan semua sumber daya, manfaatkan semua sumber daya yang ada seperti soal-soal tahun sebelumnya, kuis, dan sebagainya. Nah, tips yang terakhir yaitu tetap teratur, artinya mengelola segala kegiatan dengan baik. Nah, hal yang bisa dilakukan yaitu buatlah goals atau tujuan. Lakukan segala hal yang telah dimulai dan memanagenya atau memanajemennya dengan baik. Buatlah goals atau tujuan di setiap semester.
Kemudian buatlah target yang realistis dan organisasikan segala hal agar lebih mudah untuk mencapai tujuan. Jadi ingat, dua hal yang perlu ditekankan di tetap teratur ini, yaitu buatlah goals atau tujuan, kemudian tujuan tersebut realistis. Nah, terima kasih. Nah, itulah beberapa tips belajar secara efektif dari rumah. Semoga dengan video ini bisa membantu teman-teman untuk belajar lebih baik lagi, sehingga bisa mendapatkan hasil yang terbaik.